dipersembahkan oleh Kembali di 60 Minutes with Dikbud KBRI New Delhi, kita masih bersama Ibu Lestiani Yuniarsih. Bu Lis, kalau kita bicara soal bahasa, saya termasuk salah seorang yang percaya bahwa untuk mengenal sebuah bangsa, kita sebaiknya mengenal bahasanya. Dari mengenal bahasa, kita mengenal bangsa. Dan kalau sudah saling kenal, ya akan ada hubungan yang erat gitu di antara kedua bangsa. Nah, artinya kan gini, kalau BIPA ini dianggap salah satu diplomasi yang baik untuk mempererat hubungan kedua negara, tentu sebaiknya rencana ini diteruskan dan bahkan dikembangkan. Kurang lebih begitu kira-kira. Gimana Bu Lis? Ya, betul Mas. Jadi saya berharap bahwa promosi bahasa Indonesia tidak hanya berhenti di dalam ruang BIPA, baik secara daring maupun secara luring, tapi saya juga ingin mengharapkan bahwa dari para pembelajar BIPA ini nantinya mereka kemudian berminat untuk mengikuti program Dharma Siswa maupun KNB, beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Dharma Siswa itu adalah non negeri, biasanya hanya 10 bulan sampai 1 tahun. Kemudian beasiswa KNB itu adalah kemitraan negara berkembang untuk S1 sampai S3. Dan selain itu saya sangat berharap untuk adanya pengajar orang India sendiri yang nantinya dia bisa mengajarkan bahasa Indonesia di India. Dan ini saya sangat gembira sekali, salah satu alumni dari Dharma Siswa ketika dia sudah selesai dari Indonesia tahun lalu, pada sekitar Oktober kemarin dia diterima di Kementerian Pertahanan India untuk menjadi pengajar. Menjadi pengajar bahasa Indonesia di Kementerian Pertahanan India. Kemudian hal yang menarik lagi adalah bahwa militer India dan Sri Lanka melalui Atase Pertahanan di KBRI New Delhi, mereka juga mempunyai program training untuk para militer mereka untuk belajar di Indonesia, namun diawali dulu dengan belajar bahasa Indonesia. Dan kami baru saja melakukan pembahasan dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Profesor Amin, dan bersama Atase Pertahanan untuk merancang kelas bagi para militer dari India dan Sri Lanka. Mengapa disebut Sri Lanka? Karena wilayah akreditasi Atase Pertahanan yang ada di KBRI ini selain meliputi India, tetapi juga meliputi negara Sri Lanka. Oleh karena itu, tahun depan kami mencoba untuk mengadakan kelas bahasa Indonesia untuk para militer ini secara online dulu. Setelah itu mereka akan melanjutkan kelas bahasa Indonesia di Indonesia, tetapi tidak selama waktunya sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya adalah totally 6 bulan mereka hanya belajar bahasa Indonesia ketika mereka sudah sampai di Indonesia dan akhirnya melanjutkan ke materi training yang berkaitan dengan kemiliteran. Nah, 6 bulan ini selama di Indonesia dianggap terlalu lama. Oleh karena itu, kemarin kami bahas bagaimana kalau misalkan separuh dilakukan di India dulu atau di Sri Lanka dulu, kemudian selanjutnya di Indonesia. Terlebih-lebih dengan kelas daring itu sangat menguntungkan karena keberadaan para militer ini tidak hanya di satu tempat, tetapi mereka juga menyebar. Nah, oleh karena itu dengan pola daring itu akan membantu mereka menjadi efektif belajar bahasa Indonesia. Dan pengajarnya tentunya akan berasal dari Indonesia juga. Oke. Itu Mas. Baik, ini menarik sebetulnya ya. Ada BIPA, terus bahkan kemudian di beberapa lembaga negara di India juga menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya melihat bahwa Indonesia dan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu yang penting sebetulnya dianggap sesuatu yang penting bagi India. Nah, tadi kan ada beberapa semacam beasiswa tadi yang sempat disebutkan sama Bu Lis. Ada semacam ini nggak Bu? Mungkin kedepannya ada proyek pertukaran pemuda mungkin antara pemuda Indonesia dengan India
pemuda India ke Indonesia, pemuda Indonesia ke India, dan itu kan apa namanya akan membuat ikatan kedua bangsa ini akan semakin erat sebetulnya kan? Ya, sebenarnya tidak perlu menunggu di masa berikutnya, karena beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu mempunyai program-program yang menarik, yang medianya adalah BIPA. Seperti Universitas Negeri Semarang, kemudian Universitas Erlangga, dan beberapa perguruan tinggi yang mempunyai program BIPA, itu mereka memang membuka program pertukaran pelajar yang mengundang para mahasiswa maupun pelajar untuk belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi tersebut. Bahkan sebagai contoh, di masa pandemi ini, IAIN Salatiga itu mengirimkan mahasiswanya, mengirimkan artinya dalam bentuk daring ya Mas, untuk menjadi pengajar di JNU selama 3 bulan, dari bulan Oktober, selama berapa bulan ya, dari Oktober sampai Januari nanti. Nah, yang lain adalah UNER itu mempunyai program Lingua, dan saya cek kebetulan ada juga peserta dari India. Kemudian dari Universitas Muhammadiyah Malang, mereka juga mempunyai kelas daring bahasa Indonesia. Universitas Negeri Semarang juga mereka mempunyai program kelas BIPA yang memang pesertanya ditujukan oleh orang asing. Jadi bukan hanya baru menjadi rencana, tetapi sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari masing-masing perguruan tinggi yang ini sangat membantu pengembangan bahasa Indonesia di negara lain. Bu Lis, dengan adanya seperti BIPA ini di New Delhi, terus banyak juga animo atau ketertarikan orang-orang India untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan yang menghubungkan antara orang Indonesia dengan orang-orang India. Apa yang ada di benak Bu Lis pertama kali ketika ini terus berlangsung? Yang jelas saya bangga, Mas. Bangga bahwa bahasa Indonesia bisa berada di India. Dan keberlangsungannya sangat didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga sangat didukung oleh KBRI, tentunya Duta Besar mengizinkan kami dan bahkan memberikan ruang bagi kami untuk mengembangkan bahasa Indonesia di India. Dan ini menjadi semacam inspirasi bagi kami untuk bagaimana supaya bahasa Indonesia nantinya berkembang tidak hanya sekedar melalui BIPA, tetapi ada model-model lain di mana para pembelajar ini menjadi lebih semangat untuk mendalami bahasa Indonesia. Dan saya terbersit bahwa siapa tahu di antara para alumni dan mahasiswa ini yang tertarik memang ingin mendalami bahasa Indonesia itu kami jadikan tutor. Jadi akan kami coba berdiskusi dengan Kemendikbud bagaimana supaya mereka mengikuti TOT. Jadinya nanti mereka bisa membantu untuk mengembangkan bahasa Indonesia di India. Dan mudah-mudahan sebenarnya banyak yang untuk membuka kursus, tetapi keterkaitan dengan perizinan itu di sini juga nggak mudah, dan regulasinya bagaimana dengan Mendikbud sendiri menjamin mutunya, itu kami juga perlu untuk rancang lebih detail lagi, lebih seksama supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Baik. Dan mudah-mudahan dengan proyek-proyek kegiatan ini hubungan antara kedua bangsa juga semakin erat ya Bu Lis ya? Betul sekali Mas, bahwa melalui bahasa Indonesia kami berharap mutual understanding, pemahaman antara kedua negara ini semakin erat, sehingga keberlangsungan hubungan diplomasi antara Indonesia dan India semakin erat dan semakin berkembang.
Bahasa Indonesia menjadi bagian diplomasi lunak atau soft diplomasi antara Indonesia dan India dan menjadi bagian yang tidak bisa dikesampingkan untuk mempererat hubungan kedua negara. Baik. Ibu Liz, terima kasih banyak sudah bersama kami di 60 Minutes. Baik. Terima kasih Mas Rudi, sehat selalu. Sehat selalu. Sukses selalu. Namaste Ibu. Namaste, Daniawat, Sukriya. Oke. Baik, pemirsa demikianlah 60 Minutes with Dikbud KBRI New Delhi. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rudiandanu undur diri. Sampai jumpa.